Jika masih hidup ajaran baginda Rasul di dalam sebuah rumah tangga, ketahuilah baginda Rasul masih ada. Itu sebab baginda Rasul mengatakan, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hendak kita hidupkan. Bagaimana caranya, Bib? Kenapa kita melihat ulama yang berasal dari Hadramut dengan ulama yang berasal dari negeri yang lain berbeda? Mereka gunakan imamah, mereka gunakan selendang. Apa maksudnya? Mau menghidupkan sunnah baginda Rasul, agar pandangan mata kita ini dapat melihat mereka dan kita bisa membayangkan bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika terbersit di dalam hati ente suatu ketika mau pakai imamah malu, naudzubillah wal iyadzubillah. Sunnah yang mau ente kerjakan, menghidupkan sunnah adalah menghidupkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau ke masjid, mau pakai imamah, malu, takut dibilang macam-macam sama orang. Engkau malu mengangkat apa yang merupakan ajaran baginda Rasul, kelak suatu ketika ajaran itu akan hilang. Jika telah hilang, maka hilanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hilanglah ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab pakai aja hal yang sunnah, kita hidupkan, wabil khusus di dalam rumah tangga. Dari hal yang kecil kita hidupkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun engkau tak mampu untuk mengikuti baginda Rasul secara mutlak, secara keseluruhan, paling tidak ada beberapa gambaran tentang baginda Rasul di dalam rumah kita. Ente sampaikan, nasihatkan kepada orang tua ente, boleh. Sunnah baginda Rasul menggunakan selendang kalau kita hendak beribadah. Mungkin ente takut mau menggunakan imamah jika ke masjid umpamanya. Kalau di rumah ente lah, anak pernah pakai imamah, keluar dari rumah, oi, mengisi pengajian, ente malu. Padahal ini simbol baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab ulama Hadramut, mereka hendak mengenalkan kepada kalian bagaimana figur, bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian. Jika itu masih ada di sebuah negara, masih ada orang yang menghidupkan sunnah baginda Rasul, yakinilah negara itu masih mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam sebuah rumah tangga hidup sunnah baginda Rasul ada di antara mereka. Sampai suatu ketika segala sesuatu yang berasal dari baginda Rasul telah terlupakan. Ketika semua ajaran baginda Rasul telah terlupakan, saat itu hilanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tak ada lagi baginda Rasul di dalam rumah tanggamu, jika baginda Rasul tak ada lagi di negaramu, di kotamu, atau dimanapun saja, kalian sudah tak mendapatkan baginda Rasul, gambaran baginda Rasul, ketahuilah baginda Rasul gambaran dari madhar rahmatillah. Baginda Rasul adalah rahmat Allah. Jika di kampungmu tak ada lagi orang-orang yang menampilkan sebagaimana baginda Rasul, tunggulah saat di mana Allah turunkan bencana. Karena jika tak ada lagi rahmat Allah, maka naudzubillah wal iyadu billah. Ini yang dimaksudkan dalam ajaran kita. Ente nggak perlu malu gunakan imamah, nggak perlu malu untuk menggunakan selendang. Untuk apa? Dalam kesehariannya ente pakai. Kenalkan bagaimana di dalam rumah tangga ente, di dalam keluarga ente, di dalam kampung ente, desa ente, bahwa masih ada orang yang mau meniru baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah baginda Rasul, hidupkan perkara-perkara yang dari baginda Rasul, hidupkan sedekah di dalam rumah tanggamu, hidupkan sedekah di kampungmu. Jika ini semuanya terlaksana, baginda Rasul masih ada di antara kita dan ajaran Islam akan tetap ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disebutkan oleh Imamul Haddad di dalam kitabnya Nasaih Dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk melakukan setiap ibadah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya suatu ketika kita akan melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekedar yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.